Hai hai, assalamualaikum. Halo mami bunda, teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Nah di video kali ini aku mau ajak teman-teman semua buat ngikutin kegiatan aku hari ini. Aku mau beres-beres rutinitas mingguan aku ya. Sebenarnya kalau beres-beres ringan itu pasti setiap hari ya. Abis pulang kerja istirahat dulu baru beres-beres ringan gitu, kayak misalkan nyapu gitu kan. Nah, tapi untuk deep cleaning itu aku biasanya pas weekend. Nah, ini aku udah selesai mandi. Aku juga selesai mandiin Nazel. Sekarang mau pakein baju Nazel dulu. Nanti setelah ini baru aku mau mulai kegiatan aku. Jadi ini tuh pagi-pagi ya. Dan aku mulai kegiatan aku dengan selalu mandi dulu biar seger gitu kan pas ngelakuin aktivitas di pagi hari. Karena kalau nggak mandi itu tuh rasanya kayak masih males gitu ya. Ada yang sama? Karena ada ya yang bangun tidur itu langsung beberes, kalau udah selesai beberes baru mandi karena kan keringetan gitu. Jadi tiap orang punya caranya sendiri-sendiri ya. Senyamannya aja. Nah, kalau Nazel selesai mandi karena mungkin dia selalu lihat mamanya kalau selesai mandi tuh dandan, dia juga pengen ikutan gitu. Jadi harus ikut dandan juga walaupun cuman bohongan gitu. Oke, sekarang aku mau lanjut, mau beberes. Cuman Nazel mau lihat film dulu ya. Jadi biar nggak ngerecokin mamanya, biar anteng, lihat film dulu. Aku mau beberes mulai dari kamar karena kamar berantakan kan kalau abis bangun tidur pasti. Terus aku pakai spray yang bukan ukurannya yaitu ya. Jadi jangan salfok teman-teman karena aku belum tergerak gitu untuk beli spray ya. Yang ukuran 180 itu aku cuman punya beberapa aja, dan selebihnya itu yang paling banyak ukuran 160 karena kasur aku yang lama kan 160. Nah yang baru ini kan 180 ya. Terus dia itu model kasurnya tinggi juga gitu kan. Nah sebelumnya aku mau nyalain kipas angin dulu nih biar Nazel nggak kegerahan kan di ruang TV-nya gitu. Terus dia biar nyaman gitu ya nontonnya. Nah oke, lanjut lagi. Jadi aku mau beberes nih bonekanya Nazel. Nazel tuh suka banget ya bonekanya tuh dinaikin ke atas kasur. Nggak cuman boneka, barang-barang apapun itu yang dia suka terus mau dimainin tuh dia pasti naikin ke kasur gitu kan. Jadi PR banget ya buat aku gitu kan karena harus beresin gitu. Nah biasanya aku simpan bonekanya tuh di meja topas namanya topas ya. Aku belinya itu di Shopee, cuman meja topas ini tuh dari Informa ya. Lanjut, sekarang aku mau nurunin semua bantal gulingnya karena spraynya mau aku tebahin ya. Jadi untuk keseharian itu cukup aku tebahin aja biar kalau pas lagi tidur atau lagi di kasur gitu nggak kerasa ngeres gitu loh ya. Jadi nggak setiap hari juga di vakum gitu kan. Karena kalau setiap hari vakum tuh kan berat kan alatnya. Jadi ya kayak mager gitu ya. Jadi udah cukup aja ditebahin gitu. Dan lihat nih, aku tuh maksa banget ya. Ini karena spraynya tuh 160, aku pakai ke 180 kan maksa ya. Dan sebenarnya kalau misalkan pengen rapi gitu kan biar tetap bagus itu sebenarnya pakai bed skirt ya atau rok kasur gitu. Cuman aku belum beli juga. Pengen beli cuman belum terrealisasi. Oke, udah selesai beres-beres kasurnya. Lanjut ngerapihin bagian atas dawar karena ini paling sering berantakan.
Oke, sekarang aku mau masukin peralatan makan ke dalam tempatnya masing-masing. Jadi aku nyucinya semalam ya, terus aku keringin, aku taruh di rak. Seperti biasanya, lampu yang ada di kitchen set itu selalu aku nyalain sebelum aktivitas di dapur ya. Jadi biar makin bagus pencahayaannya aja. Apalagi kalau misalkan lagi bikin video, itu biar pencahayaannya tuh cukup gitu ya. Jadi nanti kualitas videonya juga akan bagus gitu. Nah, ini aku turun-turunin beberapa barang karena tempatnya bukan di situ. Terus di kabinet ini aku taruh mangkuk, dan sebenarnya kabinetnya tuh belum rapi ya, masih acak-acakan, masih nyampur jadi satu gini. Rencana pengen beli storage gitu biar rapi, ditata per kategori gitu, tapi nanti insya Allah ya kalau udah ada rezekinya. Nah, terus untuk cangkir aku taruhnya di laci ini seperti biasanya. Nah, sekarang pindah ke meja island. Jadi di bawahnya itu aku untuk naruh kayak food container, terus jar-jar kaca aku taruhnya di sini ya, aku simpan di sini. Nah, tadi yang aku turunin dari kabinet kitchen set aku pindah ke sini. Terus ini aku juga mau refill jug air yang ada di dapur ya. Jadi untuk mempermudah kalau kita lagi masak, tinggal ambil aja deket gitu. Nah, selanjutnya aku mau matiin dulu kipas anginnya karena aku mau bersihin dulu. Di rumah itu tuh aku butuh banget yang namanya kipas angin ya, karena kan daerah tempat tinggal aku tuh cukup panas gitu kan, dan banyak banget debu. Jadi aku harus rutin ngebersihin jaring-jaringnya biar makin kenceng, biar makin seger gitu ya. Nah, kebetulan kipas angin yang aku pakai itu dari Miyako yang tipe CAS 1618 BPL. Jadi yang aku suka dari kipas angin dari Miyako ini itu tuh jaring-jaringnya anti karat ya, dan dia untuk lepas pasangnya itu kancingnya mudah banget, tinggal diklik gitu aja, jadi gampang banget. Nah, selama ini kan kipas angin yang aku punya sebelumnya itu tuh pakai baut gitu ya, jadi paling males banget kalau misalkan ngebersihin harus nyari-nyari obeng dulu, terus ngebukain bautnya, kan jadi males ya, jadi mager buat ngebersihin. Alhasil jarang dibersihin, terus jadi banyak debu numpuk, dan akhirnya anginnya tuh nggak kenceng gitu ya. Makanya sekarang aku beralih ke kipas angin Miyako ini yang jaring-jaringnya anti karat dan dengan sistem kancing sehingga mudah dilepas pasang untuk dibersihkan. Produk sudah terstandar SNI dan merupakan karya anak bangsa. Jadi kita harus bangga ya dengan produk buatan lokal. Nah, yang bikin seneng, jadi Miyako ini memberikan garansi motor selama 3 tahun. Alhamdulillah selesai juga ngebersihin kipas anginnya. Lanjut aku mau lap-lap lemari yang ada di bawah TV, karena lemari ini tuh salah satu tempat yang gampang banget berdebu, cepet banget ya debuan gitu. Jadi emang harus sering-sering buat dilap-lap gitu. Nah, selanjutnya aku mau ngebersihin kompor yang udah kotor banget, super kotor, karena ini udah semingguan gitu kan nggak dibersihin. Makanya sekarang aku mau deep cleaning ya. Tadi bagian TV, ruang TV, terus ruang tamu juga udah aku lap-lap sedikit gitu kan. Dan sekarang aku mau lanjut di bagian dapur. Nah, cara aku ngebersihin kompor tempered glass ini atau kompor kaca ini, aku cukup pakai cairan celing. Dan kalau misalkan celingnya lagi habis, aku cuman pakai busa dari cucian piring, aku basahin pakai sunlight, dan aku lap aja ke bagian kacanya, itu udah bersih banget ya. Sekalian di bagian dinding dan samping-samping kompor juga aku lap pakai celing, karena di situ tuh paling banyak banget bekas cipratan minyak kalau misalkan lagi masak gitu ya. Dan untuk tungku aku cuci biasa kayak gini, terus aku keringin.
Nah, sambil nunggu si tungkunya itu kering, jadi aku mau lap-lap di bagian bawah rak. Itu juga udah numpuk banget, kayak remah-remahan, terus kayak minyak gitu, itu udah numpuk banget di situ. Jadi aku turunin semua, terus aku lap, baru aku pasang kembali ya. Terus aku tata ulang. Oke, tungku udah kering, jadi aku pasang di atas kompor ya. Jadi kalau udah bersih kayak gini tuh, masak pun jadi semangat. Setuju nggak, Mams? Lanjut, belum selesai nih perjuangan bersih-bersihnya. Oke, nah kompor selesai, udah bersih, lanjut ke meja makan. Jadi meja makan ini wajib setiap hari dibersihin karena setiap hari juga kita makannya di sini gitu ya. Jadi setiap hari pula kotoran tuh nempel di meja makan ini gitu ya. Jadi bisa dibayangin kalau misalkan aku nggak pakai kaca, ini taplak meja pasti udah nodanya banyak banget ya, karena pasti banyak minyak, terus remah-remahan, terus air gitu kan, tumpahan air gitu, pasti banyak banget. Makanya aku siasatin dengan menggunakan kaca di atas meja makan ini. Jadi tujuannya tuh itu ya. Jadi kalau misalkan ada noda kan tinggal dilap gampang tuh ya. Jadi kan mempermudah kita untuk membersihkan meja makan. Nah, kalau misalkan di atas kain kan ngelapnya susah ya. Harus dicopot terus kita cuci gitu. Kan nggak mungkin juga kita nyuci setiap hari. Kecuali kalau memang stok taplak mejanya banyak. Kalau aku sih cuman sedikit. Oke, aku lanjut lap di bagian kitchen setnya. Jadi ini juga sering banget berdebu, makanya harus sering juga dibersihin gitu. Dan aku juga mau lap-lap perintilan-perintilan yang ada di kitchen set ini, karena pasti ada banyak banget debu-debu kecil ya. Jadi biar enak dipandang, terus kalau misalnya kita megang juga enak gitu kan, bersih. Jadi harus sering-sering dilap. Nah, selesai lap-lap di bagian kitchen set, kita lanjut ke bagian table island. Tapi sebelumnya aku kan gerah banget. Pokoknya kalau di sini itu tuh harus wajib pakai kipas ya, karena akan di ruangan ini tuh aku nggak pasang AC ya. AC tuh cuma di kamar doang. Jadi aku harus wajib banget ada kipas angin. Apalagi kalau lagi aktivitas itu tuh wajib banget kita nyalain kipas angin. Nah, di bagian sini juga aku belum sering ngebersihin, belum sering lap dari semenjak beli, makanya ini aku baru sempet buat lap-lap ya. Tapi udah beberapa kali, cuman nggak sering gitu ya. Bukannya belum pernah ya. Alhamdulillah ya, jadi deep cleaning hari ini udah selesai. Tapi untuk nyapu dan ngepel aku nggak videoin karena ribet, dan pasti kalau misalkan aku videoin pun nanti akan aku percepat videonya, jadi nggak perlu aja di skip aja. Dan langsung aku mau bikin stok honey ginger lemon. Nah, apa ya, lemon ginger honey. Pokoknya minuman sehat yang terdiri dari lemon, madu, dan jahe. Nah, jahe yang aku pakai itu jahe merah, dan jahenya tuh aku nggak bakar, aku nggak rebus, jadi langsung aja mentah aku masukin ke dalam toplesnya itu. Dan aku juga langsung ini pengen cobain, dan ternyata rasanya tuh enak banget. Dan insya Allah aku akan stok terus nih, karena memang seger banget ya, campur susu juga tambah enak. Ini tuh sehat banget ya teman-teman.
Salah satu manfaatnya itu adalah memperlancar pencernaan, terus menjaga metabolisme tubuh, memperkuat imun atau kekebalan tubuh, mendetoks racun-racun yang ada dalam tubuh kita, dan dia tuh ternyata juga sehat juga ya untuk kulit. Bisa juga meredakan kram saat menstruasi ya, atau nyeri gitu. Dan yang pastinya karena ada kandungan jahenya, apalagi jahe merah, khasiatnya tuh lebih tinggi kan daripada jahe biasa. Itu bisa mengatasi mual ya. Nah, Mami Bunda wajib banget nyobain ini, stok di rumah ya untuk kesehatan keluarga. Tapi pasti udah banyak mami-mami yang sudah stok juga, aku yang ketinggalan ya. Saatnya aku istirahat juga ya, karena udah capek banget, udah lelah banget hari ini. Ini tuh ngerjainnya tuh lama banget ya, tapi kalau udah di video itu tuh kesannya kayak sebentar gitu ya. Dan sampai di sini juga ya teman-teman video kali ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Aku mohon maaf jika aku masih banyak kekurangannya, dan insya Allah akan menjadi pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman sudah mampir di video aku, di channel aku. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.